Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini. Setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah waktu istirahat kami, Engkau memaksa kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami siap, kami mau mendengar setiap rahasia-rahasia-Mu, dan kami mau mengalami supranatural. Sebab sesungguhnya ketika Engkau menciptakan kami, kami adalah makhluk supranatural. Ajari setiap kami Tuhan, berfirman-Lah. Nah, kami mengikat setiap iblis kuasa kegelapan yang membuat kami ngantuk, yang membuat benih firman dicuri. Kami ikat, kami patahkan semua kuasa kegelapan ini di dalam nama Yesus. Kami dorong keluar dari ruangan ini. Dan Roh Kudus ambil alih atas ibadah siang hari ini. Roh Kudus, para malaikat Tuhan, menjagai ruangan, tetap tahir, kudus, hanya yang dari Tuhan yang boleh berada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Oke, shalom semuanya. Masih semangat mengikuti saya ya. Oke, hari ini eh, bulan Juli ya. Saya waktu itu kan waktu pertama kali ketemu kalian, saya bilang aku mau loh ngajari kalian sebulan 4 kali ya, jadi seminggu sekali. Nah, tapi ini sudah sebulan ya, udah sejak bulan apa ya? Mungkin sudah hampir 1,5 bulan saya ngajari kalian seminggu sekali. Nah, untuk mulai bulan Juli ini hanya sekali ya, karena mohon maaf ada begitu banyak kesibukan saya. Minggu depan saya ke Malaysia, doakan kami ada pelayanan di sana supaya jiwa-jiwa di sana juga mendengar firman yang jelas, mendengar firman yang mudah sehingga mereka bisa mengalami Tuhan. Ya, enggak sebentar-sebentar cari hamba Tuhan, anaknya panas cari hamba Tuhan, anaknya sakit cari hamba Tuhan, itu repot. Saya akan ke sana mengajari mereka firman Tuhan supaya mereka mengalami Tuhan. Nah, sekali lagi, bulan Juli ini, mulai bulan Juli, sebulan sekali. Oke ya? Dan nanti kita atur supaya bisa ibadah di pagi hari, supaya kalian juga tidak berjuang melawan kantuk. Ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang iman supranatural. Ya, Eh, iman supranatural itu apa sih? Jadi ada dua iman. Ada berapa iman? Dua. Satu iman manusia, yang kedua adalah imannya Tuhan. Ngerti ya? Satu imannya manusia, yang kedua adalah imannya Tuhan. Yang disebut iman supranatural adalah imannya Tuhan. Yang disebut iman supranatural adalah imannya Tuhan. Apa itu imannya Tuhan? Imannya Tuhan adalah firman. Jadi, waktu Tuhan berfirman, waktu Tuhan mengucap apa saja, itu imannya Tuhan. Nah, waktu kita mempercayai setiap firman Tuhan, maka kita punya iman supranatural. Ngerti? Nangkap ya? Nah, buat apa, Bu, saya punya iman supranatural? Keren banget. Kok engkau punya iman supranatural, engkau nggak perlu nyolong waktu engkau butuh uang. Waktu engkau punya iman supranatural, engkau nggak perlu pergi ke dokter waktu engkau sakit. Waktu engkau punya iman supranatural, nggak perlu engkau depresi. Waktu tekanan hidupmu menghimpitmu. Karena engkau tahu, iman supranatural itu membuat kita hidup di bawah open heaven. Di bawah apa? Open heaven adalah surga terbuka. Ya, hidup di bawah surga terbuka, hidup di bawah langit terbuka. Artinya antara kita dengan Tuhan itu tidak terpisahkan. Nah, itu adalah kehidupan yang keren, kehidupan yang supranatural. Apakah kita bisa mengalami kehidupan seperti itu? Sangat bisa. Waktu engkau memahami firman. Nah, apa itu imannya manusia? Imannya manusia ya kalau gini, kalian ini duduk di bangku, ya, lihat bangku, engkau percaya aja duduk di bangku itu engkau nggak jatuh. Karena matamu melihat kursi ini kuat, kakinya lengkap semuanya ya. Tidak ada, ini tidak mungkin kursi ini patah ketika aku duduki, kan gitu ya. Karena matamu melihat, panca inderamu menangkap. Semua yang kursi yang akan kamu duduki itu menjamin bahwa engkau tidak akan jatuh karena apa? Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar lewat panca inderamu. Untuk melihat segala sesuatu yang fisik di depan, ya. Maka engkau duduk di situ dengan damai, tenang, nggak akan jatuh. Kecuali saya ngantuk, ambruk gitu kan ya. Nah, itu iman manusia. Iman manusia contohnya lagi, engkau bisa dengan tenang terbang naik pesawat tanpa engkau mengenal pilotnya siapa, perempuan, atau baru baru lulus dari sekolah
penerbangan. Kamu nggak peduli itu kan? Yang penting aku sudah membeli tiketnya. Nanti dari sini menuju ke sana dengan aman karena aku beli tiketnya tiket pesawat yang keren gitu kan ya. Engkau percaya aja. Karena matamu melihat, oh ini pesawatnya bagus. Nggak ada percikan-percikan api, nggak ada asap. Oh, bagus semuanya kondisinya. Itu iman manusia. Sehingga engkau akan terbang dengan pesawat itu tanpa merasa takut. Itu iman manusia. Ngerti ya? Imannya Tuhan, contohnya. Tuhan berkata, kalau engkau percaya kepadaku, dari dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau akan memiliki kehidupan kekal. Kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus, maka dosamu diampuni. Dosa kayak apa kamu nggak lihat? Oh, pengampunan kayak apa, engkau juga nggak bisa ngelihat. Keselamatan kayak apa, engkau juga nggak bisa lihat. Tuhan itu seperti apa, iblis seperti apa, engkau nggak bisa lihat. Oke, nah sebentar. Nah, saya mau kalian memahami ini bahwa imannya Tuhan itu nggak kelihatan. Ada di dalam firman-Nya. Ada di dalam firman-Nya. Eh, apapun yang menjadi firman Tuhan itu adalah imannya Tuhan. Bentar, ini ada yang dari lapas. Oke, apapun yang menjadi firman Tuhan itu imannya Tuhan. Nah, itu disebut iman supranatural. Nah, kalau kita terus belajar firman, kita jadi supranatural nggak? Hah? Jadi supranatural kan? Halo, tes. Ya, jadi mari jangan bikin ruwet pemahamanmu tentang firman. Jangan engkau bikin ruwet pemahamanmu akan pengenalanmu akan Tuhan. Kamu mesti cek, kenapa ya kok saya itu malas baca firman. Ya, engkau mesti ngerti bahwa sebetulnya iblis itu tidak menginginkan engkau menjadi supranatural. Iblis menginginkan engkau tetap natural, biasa aja. Nggak usah terlalu fanatik, nggak usah mengharapkan mujizat, nggak usah bisa bikin mujizat, nggak usah. Itu yang iblis mau. Kenapa engkau malas baca firman? Atau engkau membaca firman seperti ada selubung, engkau nggak paham. Nah, ya, ini harus kita bongkar semua tipuan iblis supaya engkau sebagai anak-anak Allah dikembalikan menjadi supranatural. Dari mana ayatnya kalau kalian itu supranatural? Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Kejadian 1, 26, 27, 28. Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Amin ya. Menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Artinya, kalau Bapamu itu menciptakan sesuatu, kamu juga menciptakan sesuatu. Artinya, kalau Bapamu membuat mujizat, engkau juga membuat mujizat. Karena apa? Engkau dilahirkan serupa dan segambar dengan Tuhan. Supranatural. Yohanes 1 ayat 12 berkata, kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau disebut anak Allah. Kalau Allahnya pencipta, kalau Allahnya maha kuasa, anak-anaknya juga pencipta, mampu menciptakan segala sesuatu. Saudara bisa nangkap ini? Betapa kerennya keadaanmu sebetulnya. Tapi iblis berhasil menghancurkan hidupmu, membelenggumu, mencetak pola pikirmu selaras dengan pola pikir dunia. Nah, pikiran yang dicetak oleh pola pikir dunia membuat engkau tidak bisa supranatural, tapi natural. Terlalu mengandalkan logika manusia. Ya, sehingga disampaikan firman apapun dia tidak percaya. Hari ini mari kita bertobat sungguh-sungguh. Saya masih tetap membahas tentang Markus 11 sampai engkau paham. Ya.
Markus 11 sampai engkau paham. Markus 11, 20 sampai dengan 26. Sudah ketemu semua? Mungkin kemarin sudah saya ulang-ulang, sampai hari ini saya tetap ulang. Sampai engkau praktek ya. Ini kalau nggak dipraktekkan rugi. Udah terlanjur bertahun-tahun di lapas nggak ngalami ini rugi. Saya akan jelaskan supaya kalian paham dan langsung praktek ya. Markus 11 ayat 20 sampai 26. Saya akan praktek nanti mendoakan orang yang sakit. Ya. Dan saya akan praktek ini firman ya dan amin. Dan kalian nanti akan mengalami yang sakit sembuh. Bahkan ini waktu saya belum mendoakan kalian sudah merasa sembuh. Oh, cek badanmu. Mana yang sakit tadi? Cek. Oh, itu hilang rasa sakitnya. Karena saya sedang mengajar kebenaran. Amin. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Kata-kata ini loh, Yesus ngomong kayak gini, percayalah kepada Allah. Bahasa Inggrisnya, milikilah imannya Allah. Imannya Allah itu apa? Firman. Imannya Allah itu supranatural. Jadi ketika engkau percaya firman, engkau memiliki iman supranatural. Masukkan itu di dalam rohmu. Ketika Yesus berkata, percayalah kepada Allah. Have faith in God. Milikilah imannya Tuhan. Imannya Tuhan itu supranatural. Apa tuh imannya Tuhan? Firman. Semua yang diucapkan Tuhan, semua yang tertulis sebagai firman Tuhan, itu imannya Tuhan. Imannya Tuhan itu supranatural. Waktu engkau memiliki imannya Tuhan, engkau bisa menciptakan sesuatu. Yang sakit diubah menjadi sembuh. Yang terikat oleh roh-roh jahat. Mungkin ada yang kerasukan, suka dikerasukan di kamarnya, gitu ya. Hari ini nanti saya juga akan berdoa supaya itu lepas. Ya, mungkin ada yang suka mimpi buruk, mungkin ada yang kok terbelenggu dengan roh jorok porno cabul, pikirannya jorok terus. Nah, saya akan berdoa nanti supaya engkau lepas dan dibersihkan dan benar-benar engkau menjadi anak Allah. Oke? Yesus menjawab, percayalah kepada Allah. 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Saudara garis bawahi berkata kepada gunung. Jadi, gini, ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Selain satu pertama adalah engkau harus punya imannya Tuhan. Imannya Tuhan itu apa? Firman. Anggap ya. Bagaimana membuat mujizat? Bagaimana supaya saya mengalami supranatural, mengalami mujizat? Nomor satu, engkau harus punya imannya Tuhan. Imannya Tuhan itu apa? Firman. Yang kedua, yang kedua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Yang kedua, engkau harus berkata kepada sakit penyakit yang ada di dalam tubuhmu untuk keluar dari tubuhmu. Amin. Engkau harus berkata kepada gunung masalahmu. Gunung ini bicara masalah. Gunung masalahmu apa? Mungkin engkau miskin. Mungkin engkau sakit berkepanjangan tidak sembuh-sembuh. Mungkin engkau terus dihantui oleh roh ketakutan, roh kecemasan. Engkau depresi. Ya, ada suara-suara yang terus terdengar di dalam telingamu dan itu bukan suara Tuhan, adalah suara yang mengintimidasi, yang membuat engkau terus mimpi buruk, yang membuat engkau terus ketakutan, yang membuat engkau terus nyari narkoba. Engkau ketagihan dengan narkoba. Itu gunung masalah.
Engkau harus berkata, aku menghardik gunung masalah di dalam hidupku. Nah, yang sering terjadi apa? Ketika seseorang mengalami yang namanya keterpurukan, sakit penyakit, kehancuran, dia cuma menangis, Tuhan tolonglah saya, Tuhan tolonglah saya, Tuhan tolonglah saya. Betul? Ya kan? Tuhan please, bukankah Engkau Allah yang menciptakan alam semesta, tolonglah saya, tolonglah saya. Yesus ngajari nggak kayak gitu, nggak tolong, enggak. Tapi memerintahkan kemiskinan keluar dari keluargamu. Memerintahkan roh perjinahan, roh najis, roh jorok, roh ikatan dengan narkoba keluar dari tubuhmu. Ya kan? Nih, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung, berkata kepada gunung, beranjaklah, tercampaklah ke laut. Jadi harus engkau memerintahkan atas apapun masalah di dalam dirimu untuk beranjak keluar dari tubuhmu, dari keluargamu. Saudara perhatikan, waktu engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam dirimu ada Roh Kudus. Ya. Tapi kenapa tiba-tiba ada sakit penyakit di dalam dirimu kalau ada Roh Kudus? Engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, katanya Roh Kristus diam di dalammu. Engkau memiliki Roh Kristus. Ya, otomatis kan? Engkau terima Tuhan, aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah di dalam hatiku. Otomatis engkau punya imannya Tuhan, toh. Otomatis engkau punya rohnya Tuhan, toh. Betul nggak? Tapi kenapa engkau sakit? Kenapa engkau mengalami kemiskinan kalau di dalam dirimu ada roh Tuhan? Kenapa ada sisi gelap di dalam dirimu? Sementara ada sisi terang di dalam dirimu. Hah? Ya. Nah, sekarang ada satu hal yang Tuhan kasih lihat ke saya, itu ya. Ketika ada sisi gelap di dalam tubuh kita, katakanlah sakit penyakit, keterikatan dengan dosa, kemiskinan, depresi, apapun itu. Engkau itu bisa berkata kepada roh yang di dalam dirimu, yang mengikatmu, yang membuat engkau miskin, sakit penyakit, itu roh, spirit, keluar dari tubuhku. Karena di dalam dirimu ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan. Paham ya? Kenapa engkau bisa berkata, keluarlah dari tubuhku, engkau sakit penyakit, engkau salah masuk, virus, engkau salah masuk. Nah, besok nanti kalau ada COVID lagi, ya, ada apa namanya, istilahnya apa namanya, virus yang datang lagi yang lebih parah daripada COVID kemarin ya. Kalaupun engkau kesentuh ya, virus itu masuk ke dalam tubuhmu, engkau bisa berkata, virus, kamu salah masuk. Tubuhku adalah bait Allah, tempat roh Allah bertata, bukan tempat virus, bukan tempat engkau sakit penyakit, keluar dalam nama Yesus. Engkau harus berkata kepada virus itu keluar dari tubuhmu. Saudara perhatikan, dulu waktu peristiwa COVID itu, semua dokter kelabakan, semua perawat kelabakan, semua rumah sakit tidak mampu untuk menampung pasien, betul kan? Waktu itu harusnya engkau menjadi supranatural, ya, supranatural. Engkau hardik virus itu beberapa kali. Ketika ada orang-orang COVID yang sudah mau nafas aja sudah susah, ya, mereka video call dengan saya gitu kan ya, video call dengan saya, Ibu tolong, saya rasanya sudah mau mati, saya nggak kuat. Kalau saya mati masuk surga apa enggak kan gitu dia bilang gitu. Saya bilang ini, kamu nggak mati loh, kamu nggak mati. Aku berkata, aku hardik engkau roh COVID keluar dari tubuhmu. Saya berkata begitu. Oh, sementara itu sudah, aduh, gitu kan ya, sudah pakai, sudah udah nggak tahan gitu rasanya. Kamu hidup, sebab ada roh kebangkitan itu diam di dalam, ada roh Kristus diam di dalam, maut itu sudah ditelan di dalam kemenangan. Jadilah sembuh. Nah, besoknya dia mengabari saya, thank you ya Ibu, saya nggak jadi mati, saya hidup. Haleluya. Ya, thank you Bu.
Saya nggak jadi mati, saya hidup. Ada lagi yang terus kemudian saking dia itu sudah berminggu-minggu itu rasanya ngelihat orang meninggal sana sini mengakibatkan dia juga depresi. Ketika telepon dan dia mulai bisa bernafas, langsung dia bisa wake up dan dia kirim makanan dicandal ke di apa di pagar depan rumah saya dan ada tulisannya, terima kasih Bu, aku sudah sembuh. Semudah itu kalau engkau memiliki imannya Tuhan atau iman supranatural. Apa tuh iman supranatural? Rugi enggak orang-orang yang enggak paham firman? Rugi. Kamu sakit, kamu harus pergi ke dokter, harus BPJS lah, belum enggak enggak bayar BPJS, tunggakan, begini-gini. Yuk coba yuk hidup supranatural, mau enggak? Mau enggak hari ini mulai belajar hidup supranatural, mau? Mau ya? Ada ayatnya. Jadi semua yang ada ayatnya, semua yang ada hukum-hukumnya, itu engkau legal mengerjakannya. Iblis nggak bisa yang namanya membatalkan apa yang sudah difirmankan Tuhan. Lanjutnya ya, ayat 24, ayat 23, saya ulang kembali ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Nomor satu, milikilah imannya Tuhan, yaitu firman. Imannya Tuhan itu nanti supranatural. Yang kedua, kamu tidak boleh bimbang, harus percaya saja. Nah, tetapi kenyataan pada waktu kamu kesakitan luar biasa, tiba-tiba timbul yang namanya ketidakpercayaan. Betul nggak? Antara kamu percaya dan tidak percaya itu datangnya bareng-bareng. Tuhan ngomong, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Jadi kalau kamu percaya, jangan diikuti ketidakpercayaan. Makanya ada di salah satu kisah itu ya, siapa ya itu, perwira Kapernaum atau siapa itu yang berkata gini, percayalah kepada Allah. Dia bilang gini, aku percaya Tuhan, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi antara kamu percaya dengan tidak percaya itu datangnya bareng. Bareng. Ketika apa? Sakitnya minta ampun. Ketika apa? Tekanan itu luar biasa menyakitkan. Ketika apa? Benar-benar engkau selama 3 hari nggak bisa makan, nggak bisa minum karena nggak punya duit. Kemiskinan itu begitu menekanmu. Antara percaya dan tidak percaya itu datangnya bareng-bareng. Tapi Tuhan berkata, jangan bimbang, percaya saja. Jadi tidak boleh tidak percaya, harus percaya. Jangan dicampur dengan bimbang atau tidak percaya. Nanti nggak jadi. Amin. Bagaimana supaya engkau memiliki kepercayaan full? Fokus hanya kepada apa yang Tuhan katakan. Jangan berpikir apapun yang berlawanan dengan firman. Ulangi kata-kata saya. Jangan berpikir apapun yang berlawanan dengan firman. Jangan berpikir apapun yang berlawanan dengan firman. Fokus memikirkan firman, maka engkau memiliki iman supranatural. Ya, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini engkau harus memiliki yang namanya pengharapan, memiliki yang namanya imajinasi bahwa engkau sudah menerima kesembuhan, maka kamu sembuh. Yang kamu pikirkan itu yang terjadi. Ketika engkau kesakitan luar biasa, tetapi engkau tidak peduli dengan sakitmu, tetapi pikiranmu
berfokus mengimajinasikan sudah terima kesembuhan dan percaya penuh tanpa bimbang, maka engkau sembuh. Apapun, kesembuhan, ekonomi, apapun. Kenapa saya mengulang-ulang ini pada anak-anak Tuhan dimanapun yang berada hari ini, pesan Tuhan itu cuma satu kayak gitu. Karena ke depan akan ada masa sangat sulit. Semuanya serba sulit. Hanya orang-orang yang memiliki iman supranatural yang memiliki kehidupan di bawah surga terbuka, open heaven. Ya, siapa saja orang-orang yang memiliki kehidupan di bawah surga terbuka atau open heaven adalah mereka yang percaya penuh kepada firman tanpa bimbang. Adalah orang-orang yang dengan kerendahan hati mengikuti apa yang Tuhan mau. Coba dibuka di Matius 3. Matius 3. Ya. Nah, ketaatan itu mendatangkan surga terbuka. Ketika engkau taat dan percaya saja kepada Tuhan, maka engkau akan mengalami yang namanya langit terbuka di atasmu. Matius 3 ayat peristiwa Yesus dibaptis ya, ayat 13 sampai dengan 17. Saya bacakan ya dengan cepat. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dan dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Nah, perhatikan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Open heaven. Langit terbuka, open heaven, itu terjadi apabila engkau taat kepada setiap agendanya Bapa, kehendak Bapa, ya, maka engkau akan mengalami yang namanya langit terbuka. Nah, sekarang saya berarti sudah memberikan kepadamu bekal untuk engkau menghadapi tahun-tahun ke depan, hari-hari ke depan, di mana kondisinya tidak semakin baik, tetapi semakin buruk. Semua serba mahal, sakit penyakit di mana-mana, peperangan, kekacauan. Tapi bagi orang yang tinggal di dalam ketaatan, yang percaya penuh pada firman, yang memiliki imannya Tuhan, mereka akan mengalami yang namanya supranatural. Mereka akan mengalami yang namanya mujizat demi mujizat setiap hari. Karena mereka hidup di bawah open heaven atau surga terbuka. Saudara, apapun yang saya sampaikan hari ini, mari direnungkan. Ya, Tuhan sudah menyediakan semuanya. Kalau engkau sakit, engkau pasti disembuhkan. Kalau engkau berbeban berat, diberi kelegaan. Kalau engkau terikat dengan roh jahat, hari ini Tuhan akan memberikan kelepasan. Kalau engkau mengalami kemiskinan dan harus jualan narkoba, hari ini bertobat, Tuhan menyediakan banyak berkat buat anak-anaknya. Milikilah imannya Tuhan, iman supranatural, ya. Berhenti dengan iman manusia, berhenti dengan logika manusia, tapi pakailah imannya Tuhan. Saya mau berdoa buat kalian yang sakit. Mari bangkit berdiri. Bangkit berdiri semuanya. Ya. Tadi yang sakit, kalian sudah angkat tangan. Sekarang taruh tanganmu di tempat yang sakit. Kita akan praktek menjadi supranatural. Amin. Dua orang sepakat berdoa minta apa saja, Bapa di surga mengabulkan. Sepakat. Antara saya dengan kalian harus sepakat. Ya. Hari ini, Bapa di surga, kami memakai kuasa dan otoritas yang daripadamu, dan engkau sendiri tadi berkata, apa saja yang kami minta dan doakan, percayalah bahwa kami sudah menerimanya.
Dan kami berkata kepada gunung sakit penyakit apapun yang ada di dalam tubuh anak-anakmu hari ini, aku berkata keluar dalam nama Yesus. Taruh tanganmu di tempat yang sakit. Tuhan ada di situ. Jangan berfokus kepada kiri kanan teman-temanmu, fokus pada dirimu sendiri. Engkau yang terikat dengan pornografi, engkau yang masih terikat dengan narkoba, engkau masih terus nyari-nyari narkoba, engkau yang terikat dengan masa lalu, engkau sulit untuk mengampuni. Hari ini, engkau siapapun itu roh-roh jahat yang ada di dalam tubuhmu, keluar di dalam nama Yesus. Roh sakit penyakit, roh keterikatan, roh pornografi, keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terus, mari Roh Kudus bekerjalah. Roh Kudus bekerjalah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus terus. Yes. Oh, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir, aliran kesembuhan mengalir. Aliran kesembuhan mengalir. Dalam nama Yesus, rasakan. Rasakan. Ada gelombang panas mengisi tubuhmu. Nah, engkau mulai ada rasa panas di dalam tubuhmu. Tuhan sedang menyembuhkan engkau. Tuhan sedang melepaskan engkau dari keterikatan. Karena hari ini Roh Kudus sedang mengajari kita untuk hidup di dalam supranatural, dan dalam nama Yesus kami adalah anak-anak Allah yang berhak untuk hidup dalam supranatural. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami mendapatkan kesembuhan. Rasakan nanti ketika engkau keluar dari ruangan ini, sakit penyakitmu sembuh. Rasakan, dan nanti malam, bisa hari ini, engkau mengalami kesembuhan. Ketika engkau terus merenungkan apa yang saya sampaikan tadi. Ya, tidak boleh ada bimbang, tidak boleh tidak percaya. Tuhan, kami serahkan anak-anakmu ke dalam tanganmu. Hambamu sudah selesai dengan mereka, tetapi biarlah Roh Kudus terus mengingatkan benih firman yang sudah ditaburkan, dan jadikan mereka supranatural, jadikan mereka memiliki iman supranatural, imannya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.